Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Shiva. Welcome and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas simple present tense yang mana saya sudah membuat video pertama untuk bagian pertama simple present tense. Jika kalian belum melihat videonya, silakan ditonton terlebih dahulu ya. Nah, khusus untuk video kali ini saya akan membahas tentang bentuk negatif dari simple present tense dan juga bentuk pertanyaan dari simple present tense. Channel saya membahas tentang English Grammar for Beginners atau grammar bahasa Inggris untuk pemula. Nah, without any further ado, let's learn English. Oke, lanjutan dari yang sebelumnya, jika kalian tonton itu ada penggunaan verb untuk third person singular. Nah, untuk singular verbs di sini ada irregular. Apa sih irregular itu? Nah, irregular itu adalah bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Jika kita menemukan sebelumnya itu, kita hanya perlu menambahkan s atau is pada sebuah kata kerja. Di sini ada kata kerja yang tidak beraturan seperti has, does, and goes. Mari kita bahas. Yang pertama, I have a book. He has a book. Nah, di sini terlihat kan perbedaannya. Jika kita menggunakan have atau yang artinya punya, saya punya sebuah buku atau saya memiliki sebuah buku. Namun, untuk orang ketiga tunggal itu tidak menggunakan haves, namun has. Nah, selanjutnya I do my work. I do my work. Sedangkan untuk orang ketiga tunggal, she does her work. Bukan does ya. Jadi ada tambahan is. Nah, itulah yang disebut dengan tidak beraturan. Yang mana kita tidak bisa menambahkan s di akhiran dari sebuah kata kerja. Selanjutnya, they go to school. Sedangkan untuk she goes to school. Yang artinya mereka pergi ke sekolah dan dia pergi ke sekolah. Nah, di sini have, do, and go have irregular forms for third person singular. Have menjadi has, do menjadi does, dan go menjadi goes. Nah, yang ini artinya adalah have, do, and go memiliki bentuk kata kerja yang tidak beraturan untuk orang ketiga tunggal atau she, he, it ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke latihannya. Di sini ada do. Ray always blah 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 her homework. Jadi karena Ray di sini adalah orang ketiga tunggal atau bisa kita ganti dengan she, maka do ini menjadi does. Ray always does her homework. Dan juga di sini ada have. Have itu jika Mrs. Liz itu juga she, maka menjadi has a car atau Nyonya Liz mempunyai sebuah mobil, dan go juga menjadi goes. Jadi Andy goes to downtown every weekend. Jadi Andy pergi ke kota setiap akhir pekan. Nah, itulah irregular singular verbs dari simple present tense. Sudah mengerti kan? Excellent. Next, the simple present negative. Di video sebelumnya itu kita membahas tentang simple present dalam bentuk positif. Sekarang kita akan membahas simple present dalam bentuk negatif. Nah, di sini ada I, we, you, they do not drink coffee. Nah, untuk membuat suatu kalimat menjadi negatif dalam simple present tense, kita perlu menemukan do not sebelum kata kerja utama atau main verbnya di kata I, we, you, they. Sedangkan untuk she, he, it kita menemukan does not. Ya, baru diikuti dengan main verbnya yaitu drink. Ini sangat mudah ya, kita hanya perlu menambahkan don't and doesn't. Lalu baru kita tambah main verbnya. Oke, jadi subject, don't or doesn't, lalu main verb. Nah, di sini
Do and does are called helping verbs. Jadi, kata kerja yang membantu kata kerja utamanya. Kata kerja utamanya kalau di contoh kalimat ini adalah drink atau minum. Jadi, I do not drink coffee. Saya tidak meminum kopi. Nah, jadi in third person singular, there is no S in main verb. The final S is part of does. Jadi, jika kita perhatikan di sini, kalau simple present tense itu kan untuk orang ketiga tunggal biasanya menggunakan S di akhiran kata kerjanya. Nah, sedangkan untuk dari simple present negatif itu tidak perlu ditambahkan lagi karena S-nya itu sudah berada di does ini. Nah, jadi bentuk contoh seperti ini, she does not drinks coffee, itu tidak tepat atau salah ya. Nah, di dalam simple present negatif ini, kita bisa menggunakan singkatan untuk mempersingkat katanya. Oke, contohnya di sini, I do not menjadi I don't drink tea. They don't have a car. He doesn't drink tea. And Mary doesn't have a car. Nah, di sini juga terlihat bahwa have itu bukanlah has kalau di dalam negatif karena s-nya sudah ada di kata does ini. Nah, seperti itu. Jadi, do not disingkat menjadi don't, does not disingkat menjadi doesn't. Oke, sudah mengerti kan bagaimana penggunaan negative form to simple present tense? Alright, next. Nah, the simple present negative practice. Nah, ada latihan lagi nih untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap bentuk negatif dari simple present tense. Oke. Nah, ini instruksinya adalah use the words in parentheses to make negative sentences. Gunakan kata-kata yang berada di dalam parenthesis atau kurung ini to make negative sentences, untuk membuat kalimat-kalimat negatif. Use contractions. Jadi gunakan singkatan yang tadi. Oke, nah di sini ada like dan not. Nah, like ini kan kata kerja ya. Jadi not ini kita menggunakan do not atau does not. Kita lihat dulu. Subjeknya adalah Indah. Indah itu adalah dia perempuan. Maka kita menggunakan ya, benar sekali. Does not atau doesn't. Lalu kita tambahkan kata kerja atau main verbnya menjadi Indah doesn't like coffee. Indah tidak menyukai kopi. Selanjutnya nomor 2, no and not. Tahu dan tidak. Lihat di sini subjeknya, Mary and Jim are strangers. Mary dan Jim adalah orang asing. Mary bla 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 Jim. Berarti di sini not itu menggunakan ya karena orangnya ada satu, jadi doesn't know. Jadi Mary doesn't know Jim. Mary tidak tahu Jim. Oke, selanjutnya nomor 3, be and not. Be ini adalah to be ya. Nah, jadi di sini juga sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu video pertama tentang penggunaan to be dalam simple present tense. Nah, jadi di sini to be dari I adalah am. I am not hungry. Atau I'm not hungry. Ya, seperti itu. Nah, nomor 4, need not. Need ini adalah kata kerja dan bukan to be. Maka not ini pastilah kita menggunakan antara doesn't atau don't ya. Tergantung dari subjeknya. Nah, di sini subjeknya adalah you, maka kita gunakan ya don't karena you ini adalah orang kedua tunggal. You don't need your umbrella. Kamu tidak memerlukan payungmu. Selanjutnya have not. Subjeknya adalah we, maka don't have class every day. We don't have class every day. Kita tidak memiliki kelas setiap hari. Selanjutnya have not. A butterfly. A butterfly adalah ya, it. Jadi kita menggunakan doesn't. A butterfly
doesn't have a long life. Oke, selanjutnya adalah it. Ya, benar sekali. It doesn't rain every day. Itu tidak hujan setiap hari. Selanjutnya nomor terakhir, be and not. Nah, to be dari it adalah, ya, benar sekali, is. Dan not. Jadi, it is not cold today atau it's not cold today karena di sini is-nya yang disingkat. Oke, itu tadi latihan negative simple present. Selanjutnya, nah, simple present untuk yes or no questions. Yes or no questions, apa itu? Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya juga, yes no questions ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu hanya antara dua, antara yes or no. Nah, jadi di sini saya udah ada contoh, I like tea. Saya suka teh. Do you like tea? Yes or no. Nah, jadi jawabannya itu adalah yes or no. Jadi ini kan pertanyaannya adalah apakah kamu menyukai teh? Iya atau tidak? Oke. Nah, dalam simple present tense, untuk menyatakan yes or no questions ini, kita perlu meletakkan do atau does-nya terlebih dahulu di depan, lalu subject, lalu main verb. Contohnya di sini adalah, do I like coffee? Do you like coffee? Do we like coffee? Do they like coffee? Jadi do, subject, lalu main verb atau kata kerja utama. Sedangkan untuk third person singular atau orang ketiga tunggal seperti she, he, it menggunakan does she like coffee, does he like coffee, and does it taste good. Oke. Nah, ya, questions and short answers. Jadi jawabannya itu singkat saja, iya atau tidak. Seperti yang nomor 1, do you like tea? Yes, I do, or no, I don't. Does Bob like tea? Yes, he does, or no, he doesn't. Itu tergantung dari jawabannya ya. Kalau no menggunakan simple present negatif yaitu don't atau doesn't. Jika jawabannya yes, itu kita menggunakan simple present yang positif antara do atau does. Oke. Nah, perlu diingat lagi untuk kalimat-kalimat simple present tense. She likes coffee, benar. Does she like coffee? Benar. Does she likes coffee? Salah. Mengapa? Ya, benar sekali karena likes di sini tidak memerlukan akhiran s lagi karena akhiran s-nya sudah ada di kata does ini. Nah, jadi yang benar adalah does she like coffee? Jawabannya bisa yes she does or no she doesn't. Alright, seperti itu ya. Nah, selanjutnya question exercise. Latihan soal, latihan membuat soal. Ya, make questions and give short answers. Buatlah pertanyaan-pertanyaan dan berikan jawaban singkatnya. Nah, berdasarkan dari pernyataan yang sudah tersedia ini. Oke, langsung saja nomor 1. I speak English. I speak English. Nah, jika jawabannya I, berarti orang yang menanyakan atau orang A ini pasti dia menanyakan tentang kamu. Yang bisa dijawab oleh saya. Jadi, pertanyaannya adalah, do you speak English? Dan jawabannya itu adalah, yes, I do. Nah, seperti itu. Do you speak English? Yes, I do. Ini seperti tanya jawab antar dua orang ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, Anna and Tom don't speak Arabic. Nah, ini jawabannya nih. Kalau kita ingin bertanya, maka kita harus menggunakan do, lalu subject, lalu main verb speak. Maka pertanyaannya adalah, do Anna and Tom speak Arabic? Jawabannya no, they don't. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 3. Bisakah kalian membuat pertanyaannya? Silakan. Ya,
Jika kita lihat di sini, Ben doesn't like spicy foods. Maka kita meletakkan does terlebih dahulu, baru subjek, baru kata kerjanya atau like. Seperti ini. Does Ben like spicy foods? No, he doesn't. Selanjutnya nomor 4, Sue has a cold. Untuk pertanyaan di nomor 4, kita menggunakan does karena Sue ini adalah dia perempuan. Does Sue have a cold? Ya. Does Sue have a cold? Kenapa tidak has? Benar sekali, karena does sudah memiliki s-nya. Jadi, does Sue have a cold? Yes, she does. Selanjutnya nomor 5, it rains a lot in April. Maka, pertanyaannya adalah, does it rain a lot in April? Ya, does it rain a lot in April? Jawabannya yes, it does. Karena rain ini adalah kata kerjanya. Maka S-nya dipindahkan ke does untuk membuat pertanyaan. Oke, good job. Next. Simple present where. Where. Where itu menanyakan informasi tentang sebuah tempat. Di mana? Jawabannya di sini, di sana, dan juga bisa tempat spesifik. Oke. Untuk membuat pertanyaan menggunakan where di dalam simple present, kita memerlukan bentuk seperti ini. Nah, where, do or does, subject, lalu main verb. Di sini ada perbandingan di antara pertanyaan yang jawabannya adalah yes or no, sedangkan yang jawabannya adalah tempat spesifiknya atau jawaban dari where tersebut. Nah, jadi kalau di dalam yes or no question itu, do they live in Vietnam? Apakah mereka tinggal di Vietnam? Jawabannya yes they do atau no they don't. Sedangkan jika kita menggunakan where do they live? Jawabannya tentulah tempat tersebut atau in Vietnam. Okay, next example. Does Gita live in Bali? Apakah Gita tinggal di Bali? Yes, she does or no, she doesn't. Lalu, where does Gita live? In Bali. Nah, di sini ada latihan soal yang mana pernyataannya sudah dituliskan. Peter works at the post office. Nah, kita perlu membuat pertanyaannya lagi nih. Jika jawabannya at the post office, itu kan sebuah tempat spesifik ya. Sebuah tempat tertentu di post office atau di kantor pos. Nah, maka pertanyaan yang kita gunakan apakah yes or no question atau where? Ya, where. Jadi, where does, karena di sini Peter itu orang ketiga tunggal, where does Peter work? Ya, seperti itu. Where does Peter work? At the post office. Pertanyaan untuk nomor 2, yes he does. Nah, maka pertanyaannya tentulah yes or no question kan? Nah, di sini kita membuatnya dengan cara does Peter work at the post office? Does Peter work at the post office? Yes, he does. Okay, excellent work. Oke, nah itu tadi penggunaan where dalam pertanyaan di simple present. Selanjutnya, nah simple present when and what time. When, kapan, dan what time, kapan juga nih. Nah, jadi pertanyaan untuk when and what time itu sama seperti where, yaitu pertama kita gunakan when or what time, lalu do or does, plus subject, plus main verb. Nah, contohnya di sini adalah when do you go to class? Jadi, when kata pertanyaannya, lalu do, lalu subjeknya adalah you, lalu main verbnya adalah go. Kapan kamu pergi ke kelas? At 7 o'clock atau pada pukul 7 tepat. Selanjutnya, what time do you go to class? At 7 o'clock juga. Nah, jadi when dan what time ini bisa digunakan secara bergantian yang menunjukkan makna yang sama.
When and what time, ask information about time. Jadi menanyakan waktu. Oke, nah, when does Ren eat dinner? Kapan Ren makan malam? At 6 p.m. Pada pukul 6 sore. What time does Ray eat dinner? At 7 p.m. Pada pukul 7 malam. What time do you usually go to sleep? Kapan kamu biasanya pergi tidur? At 9 p.m. Jika kita ingin menggunakan frekuensi adverb, kita letakkan seperti biasa, yaitu sesudah subjek dan sebelum main verb. Nah, di sini ada latihannya lagi. Oke, nah, make questions. Jadi, kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disediakan di sini. Nah, jika jawabannya at 7:30, maka kita bisa bertanya tentang waktunya menggunakan when atau what time. Lalu di sini karena I itu adalah orang pertama tunggal, maka kita menggunakan do or does. Ya, kita menggunakan do. Jadi, when do you eat breakfast? When do you eat breakfast? Kapan kamu makan sarapan? Jawabannya adalah at 7:30. Selanjutnya, nomor 2. Maria usually gets up at 6:30. Nah, di sini ada Maria. Maka pertanyaan yang harus kita buat adalah when atau what time does. Ya, what time atau when does when does Maria usually get up? At 6:30. Kapan Maria biasanya bangun tidur? Pukul 6:30. Oke, selanjutnya nomor 3. The train leaves at 6:05. Kereta pergi pada pukul 9:05. Maka pertanyaan yang harus kita buat adalah when does atau what time does the train leave? Karena train ini adalah orang ketiga tunggal juga, yang mana bisa kita ganti menjadi it. It leaves at 9:05. Maka jawab pertanyaannya adalah what time does the train leave? Oke, selanjutnya nomor 4. At 8:15. My classes begin at 8:15. Kelas-kelasku dimulai pada pukul 8:15. Maka pertanyaannya adalah when atau what time? Karena di sini my classes itu lebih dari 1, maka kita menggunakan do untuk pertanyaannya. Atau jadi what time do my classes begin? Oh, ya, your classes ya, karena di sini kan adalah 2 orang. Jadi saya bertanya pada Anda. Jadi your classes dijawab oleh B menjadi my classes. Jadi, kapan kelasmu dimulai? Kelas saya dimulai pada pukul 8:15. Oke, selanjutnya nomor 5. I usually go to bed around 11. Saya biasanya pergi tidur sekitar pukul 11. Nah, pertanyaannya yang bisa kita buat adalah, karena di sini I, berarti kita bertanya you. Jadi, when atau what time do you usually go to bed? Ya, benar sekali. When do you usually go to bed? Kapan biasanya kamu pergi tidur? Around 11. Sekitar jam 11. Good job. Next. Nah, di sini ada information questions with be and do. Jadi, pertanyaan informasi dengan to be dan do. Pertanyaan informasi ini maksudnya adalah pertanyaan selain yes or no question. Jadi, pertanyaan yang disampaikan untuk mendapatkan informasi dan bukanlah jawaban iya atau tidak. Seperti yang tadi kita sudah bahas, yaitu where, when, dan what time. Oke, jadi untuk yang information questions-nya kita menggunakan keyword
lalu be, lalu subjek. Untuk penggunaan to be. Dan di sini ada long answer. Oke, yang pertama. Where is Indonesia? Di mana Indonesia? Indonesia is in Southeast Asia. Indonesia berada di Asia Tenggara. Selanjutnya, where are your books? My books are on my desk. Di mana buku-bukumu? Buku-buku saya berada di atas meja saya. Selanjutnya, when is the concert? Kapan konsernya? Jawabannya adalah the concert is on April 3rd. Konsernya pada tanggal 3 April. What time is it? Jam berapa sekarang? It is 10:30 atau ini pukul 10:30. Nah, mr yang di sini digunakan hanya is or is, ini adalah to be seperti biasa. Oke, selanjutnya question word plus do plus subject plus main verb. Jadi, di sini question word yang menggunakan do. Nah, perlu diingat jika menggunakan do itu kan kata kerja. Jika menggunakan do ini adalah kata kerja bantuan atau helping verb untuk menanyakan tentang main verbnya. Jadi, jika kita ingin menggunakan pertanyaan informasi menggunakan kata kerja, maka kita perlu menambahkan do sebelumnya. Seperti, where do you live? I live in Los Angeles. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Los Angeles. What time does the plane arrive? Kapan pesawatnya tiba? Pesawatnya tiba pada pukul 6:15. The plane arrives at 6:15. Selanjutnya, what do monkeys eat? Apa yang monyet makan? Monkeys eat fruits, plants, and insects. Monyet memakan buah-buahan, tanaman, dan juga serangga. Selanjutnya, when does Liz study? Kapan Liz belajar? Liz studies in the evenings. Liz belajar pada malam hari. Oke, jadi cara menjawab pertanyaan untuk yang menggunakan to be, maka jawabannya juga harus menggunakan to be. Sedangkan untuk pertanyaan yang menggunakan do and does dan juga main verb, maka jawabannya juga menggunakan main verb. Oke. Nah, in questions with be as the main and only verb, the subject follows be. Dalam pertanyaan dengan be sebagai main and only verb, kata kerja utama dan satu-satunya, subject follows be. Subjeknya mengikuti be. Jadi, subject itu mengikuti be atau berada di setelah be. Sedangkan in simple present questions with verbs other than be, di pertanyaan simple present dengan kata kerja selain to be, the subject comes between do or does and the main verb. Subjeknya berada di antara do or does dan main verb. Seperti yang kita lihat di sini, subjeknya berada di antara do dan main verb atau does dan main verbnya. Oke, seperti itulah information questions with be and do. Selanjutnya, another question exercise. Nah, selanjutnya complete the questions in the conversations. Use is, are, does, or do. Ya, jadi lengkapi pertanyaan-pertanyaan di percakapan-percakapan berikut ini. Use is, are, does, or do. Gunakan is, are, does, or do ya. Mana yang cocok digunakan. Di sini saya hanya mengambil satu percakapan saja, yaitu tentang key car. Oke, pertama A bertanya, where blah 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 my keys to the car?
Ya, karena di sini my keys to the car tidak ada kata kerja ya, jadi kita menggunakan antara is atau are. Jika kita lihat lagi di sini keys itu lebih dari satu, maka yang kita gunakan adalah to be are. Where are my keys to the car? Di mana kunci-kunci mobilku? Lalu selanjutnya, I don't know. Where blah 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 you usually keep them. Nah, where blah blah blah. Di sini ada subject dan juga frekuensi adverbs dan juga ada kata kerja keep, menyimpannya. Jadi kita menggunakan antara does atau do. Karena di sini subjeknya adalah you, maka ya kita gunakan do. Where do you usually keep them? Di mana biasanya kamu menyimpannya? Lalu si A menjawab lagi nih. In my purse. Di dalam tas kecilku. But they're not there. Tapi kunci-kunci itu tidak ada di sana. Lalu B menjawab lagi. Are you sure? Apakah kamu yakin? Lalu A menjawab lagi. Yes. Blah blah blah. You see them? Nah, di sini ada lagi nih. You see. Kamu melihatnya. Melihat ini adalah kata kerja, maka kita gunakan do atau does. Karena you ini, iya benar sekali, kita gunakan do. Do you see them? Lalu B menjawab lagi, no. Lalu bla bla bla, they in one of your pockets. Mereka ini merujuk kepada kunci-kunci tersebut ya, karena lebih dari satu, jadi menggunakan they. Mereka di one of your pockets, salah satu kantongmu. Pocket itu adalah kantong, jadi salah satu kantongmu. Karena di sini kita tidak menemukan kata kerja yang mana langsung saja kepada subjeknya, maka kita menggunakan is atau are. Karena ini lebih dari satu, kita menggunakan are. Nah, no, are they in one of your pockets? Terus A jawab lagi, I don't think so. Saya tidak berpikir seperti itu. Atau enggak juga. Lalu si B menjawab lagi, bla bla bla, your husband have them. Di sini ada have, jadi yang kita gunakan di sini adalah ya, karena your husband ini adalah suamimu, jadi orang ketiga tunggal selain you and I kan. Walaupun di sini terdapat you, tapi ini merujuk kepada your husband, suamimu, maka kita menggunakan does. Does your husband have them? Apakah suamimu memilikinya? Atau apakah suamimu mengambilnya? Nah, lalu A menjawab lagi. No, he has his own set of car keys. Tidak, dia memiliki kunci mobilnya tersendiri. Nah, seperti itu. Oke. Nah, inilah bagian akhir dari video kali ini. Yang tadi kita sudah membahas tentang pertanyaan dalam simple present tense. Jika kalian masih ada pertanyaan tentang simple present, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris, khususnya untuk grammar dalam bahasa Inggris. Okay, grammar is easy, right? Nah, thank you so much for watching this video. I hope to see you guys in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye or see you.